Kerja tahun anggaran 2024, diperkenankan bagi calon pendaftar untuk menggunakan materai elektronik atau e-materai maupun materai konvensional atau tempel. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan meneruskan informasi terkait seleksi P3K tahun 2024. Seperti biasa, sebelum Mimin bahas bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, kali ini Mimin akan bahas terkait penggunaan materai tempel dan e-materai ya, atau materai elektronik. Jadi ini masih banyak teman-teman yang bertanya kepada Mimin, Min untuk tahun ini P3K menggunakan materai tempel atau materai elektronik gitu ya. Nah, sebenarnya ini sendiri sudah dibahas oleh teman-teman BKN ya. Telah dirilis informasi terkait penggunaan materai pada pendaftaran seleksi P3K tahun anggaran 2024. Nah, ini dikeluarkan tanggal 30 September ya sebelum pengumuman seleksi P3K tahun 2024. Berkenaan dengan proses pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon pendaftar dalam menyelesaikan pendaftaran administrasi, persyaratan administrasi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024, diperkenankan bagi calon pendaftar untuk menggunakan materai elektronik atau e-materai maupun materai konvensional atau tempel pada dokumen unggahan surat lamaran maupun surat pernyataan instansi. Nah, ini opsi ini diambil juga salah satunya karena ketika CPNS kemarin itu server Peruri sempat down ya. Jadi membuat pendingan banyak sekali karena ketika itu tidak bisa membubuhi e-materai ya. Untuk menangani itu di seleksi P3K maka diberikan opsi dari teman-teman BKN boleh menggunakan materai elektronik maupun materai tempel. Kemudian yang kedua, tahapan selanjutnya panitia seleksi instansi dapat melakukan verifikasi keabsahan validitas materai yang dipergunakan oleh pendaftar pada dokumen sebagaimana angka 1. Jadi sebenarnya ketika teman-teman mengisi misalnya untuk surat pernyataan instansi ya, pernyataan, nah ini kan ada materai ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan materai elektronik itu sudah divalidasi, tapi kalau teman-teman menggunakan materai tempel, nah ini terjadi banyak di pendaftaran tahun-tahun sebelumnya ya, di mana ada beberapa pendaftar yang nakal dalam tanda kutip menggunakan materai yang hasil downloadan dari internet ya. Jadi karena dokumen ini di-scan ketika itu, ada beberapa pendaftar nakal yang tidak beli materai tempel, tapi download di internet, kemudian ditempel dan diberikan tanda tangan seolah-olah ini adalah materai asli gitu ya. Makanya ketika itu muncul opsi e-materai juga, salah satunya adalah untuk menghindari teman-teman menggunakan materai tempel yang palsu ya. Atau ada beberapa yang sudah tempel satu materai di sini, ditandatangani, kemudian dicopot lagi, dipindah ke berkas yang lain ya, kemudian baru di-scan ya. Jadi keabsahan materai ini sangat penting teman-teman ya. Jadi daripada teman-teman melakukan kecurangan ya, hanya 10.000, 20.000, pastikan ini asli ya teman-teman ya. Jangan melakukan kecurangan yang berakibat ditolak nanti berkasnya hanya karena masalah materai ya. Jadi jangan sampai berkas administrasi teman-teman ditolak oleh karena hal seperti itu. Jadi ini poinnya ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu pejabat pembina kepegawaian untuk menghimbau calon pendaftar agar tidak menggunakan materai palsu ya, ataupun materai yang sudah digunakan. Jadi tidak boleh ya, karena hal tersebut dapat mengakibatkan TMS atau tidak memenuhi syarat pada tahap seleksi administrasi. Jadi memang teman-teman ketika membuat tanda tangan yang ada meterainya, pastikan ini memang teman-teman sediakan ya. Jadi kalau ada dua berkas yang harus ditandatangani, teman-teman kalau mau menggunakan berkas materai tempel ya silahkan ya. Materainya konvensional berarti siapkan dua buah materai ya. Jangan sudah tanda tangan di sini satu, dicopot lagi, pindah ke berkas satunya gitu ya. Kemudian ini informasi yang disampaikan ya. Jadi intinya adalah di seleksi P3K, teman-teman itu dapat menggunakan meterai elektronik, ya meterai, ataupun meterai konvensional yang tempel ya. Jadi bisa pakai yang ini maupun yang ini. Nah, untuk detailnya sebenarnya teman-teman silakan lihat di pengumuman seleksi instansinya ya. Misalnya Mimin contohkan ini dari teman-teman Jabar ya. Teman-teman Jabar kita lihat untuk syaratnya ya, dokumen. Nah, ini adalah contoh untuk teman-teman dari Jabar ya. Dari Jabar sendiri dituliskan ini ya di poin kedua.
Surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak PJ Gubernur Jawa Barat di Bandung diketik komputer ya. Jadi teman-teman juga menyesuaikan ya. Jadi banyak yang bertanya sama Mimin, Min, untuk format surat lamarannya itu ditulis tangan atau diketik. Nah, setiap instansi itu punya kriterianya sendiri ya. Misalnya untuk teman-teman Jabar itu udah jelas nih. Diketik komputer ya, ditandatangani menggunakan pena bertinta hitam atau biru. Nah, tanda tangannya pun disebutkan ya. Dan dibubuhi materai ya. Nah, materainya ini memang tidak ditulis ya apakah menggunakan e-materai atau menggunakan materai tempel. Jadi teman-teman bisa pakai ya. Nah, ini untuk teman-teman Jawa Barat. Kemudian kita coba lihat dari teman-teman Jawa Timur ya. Nah, untuk dari teman-teman Jatim ini ada poin keempat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dokumen persyaratan yang diunggah. Surat lamaran sesuai dengan format yang disyaratkan dan sudah ditandatangani serta dibubuhi meterai. Surat lamaran ditujukan kepada Bapak PJ Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Diketik menggunakan komputer dengan mengimplementasikan penggunaan meterai sebagai berikut ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa menggunakan meterai elektronik atau e-meterai. Pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSJSN ataupun website distributor resmi atau website mitra distributor. Dan surat sudah ditandatangani terlebih dahulu sebelum dilakukan pembubuhan meterai. Kemudian yang kedua, meterai tempel atau konvensional. Tanda tangan wajib mengenai menyentuh sebagian meterai dengan pena bertinta hitam. Nah, ini format terlampir juga ya contohnya. Nah, untuk dari teman-teman Jawa Timur dibahas ya di poin 4, di poin ketiga lebih detail lagi. Surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai atau meterai tempel konvensional ya. Jadi boleh menggunakan e-materai maupun materai konvensional. Nah, kembali lagi Mimin ingatkan bagi teman-teman yang akan melakukan pendaftaran agar mengecek syarat masing-masing instansi ya, karena kriteria dan formatnya itu pasti ada dan beda-beda. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya contohnya untuk teman-teman dari Jawa Timur. Nah, untuk Jawa Timur ada surat pernyataan pelamar ya di sini. Ini untuk tanda tangan meterainya di sini. Kemudian juga ini ada surat lamaran ya yang ditujukan kepada Bapak PJ. Nah, ini juga ditandatangani ya di nama lengkap, diisi dan ditandatangani menggunakan e-materai elektronik maupun materai konvensional atau tempel. Juga dengan surat keterangan aktif bekerja ya, ini juga sudah ada. Nah, ini keterangan yang harus teman-teman isi ya. Ini sudah ada formatnya ya teman-teman ya, jadi diikuti. Ini ada stempel unit kerja. Jadi untuk pertanyaan teman-teman apakah menggunakan materai tempel atau e-materai ini jawabannya bisa menggunakan keduanya. Nah, pastikan kalau teman-teman menggunakan materai tempel ini menggunakan materai yang sah ya, tidak menggunakan materai hasil duplikat, scan ya, yang palsu ataupun ganda yang seperti di poin yang eh, satu ini ya. Tidak menggunakan materai palsu ataupun materai yang sudah pernah digunakan. Demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan, semoga bermanfaat. Salam satu data.